Yap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa-siswi SDN Banyuagung 2, khususnya kelas 4. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, sebelumnya khusus hari Rabu ini yang kemarin seharusnya PTM 50%, hari ini PJJ dulu ya, karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, materi ini yang akan disampaikan hari ini itu menghitung luas segitiga pada bangun datar. Nah, untuk mencari luas bangun datar kemarin sudah disampaikan caranya, udah sampai pernah latihan sedikit. Nah, sedikit aja mengulang kemarin untuk mencari luas segitiga, atau luasnya yaitu segitiga mempunyai 3 sisi. Khususnya di sini segitiga yang segitiga siku-siku. Jadi khusus segitiga siku-siku sudah ada alas, sudah ada tinggi, tinggal mencari luas dengan cara perkalian sederhana. Hanya saja untuk mencari luas segitiga harus mengetahui alas dan tingginya terlebih dahulu, karena rumusnya yaitu seperti ini: setengah kali alas atau A kali tinggi. Kemarin udah pernah diberikan rangkuman rumus berbentuk tabel sepertinya. Ini simbolnya T. Ini untuk rumus luas: setengah kali alas kali tinggi, atau alas kali tinggi bagi 2, sama aja prinsipnya. Nah, sifat perkalian itu sama. Ketika ada bentuk setengah A, bisa diartikan juga dituliskan seperti ini. Jadi ketika ada model seperti ini sama aja. Ini setengah seperti ini. Langsung aja saya tuliskan rumusnya seperti ini. Dan kali tinggi, dan saya kasih garis karena artinya 2A kali T per 2 atau setengah sama saja gitu. Jadi nggak perlu bingung ketika udah tulisan setengah kali A kali T. Ada lagi model A kali T bagi 2, sama aja. Dan di sini kita kasih 2. Nah, bisa tuliskan seperti ini. Mungkin untuk lebih simple cara ini aja, biar lebih enak dalam pengerjaan, lebih mudah pengerjaan. Kalau setengah kali alas dulu, nanti ketika mencari sisi yang lain, atau kita diminta mencari alas, kalau mencari tingginya saja dari luas nanti bingung. Saya lebih baik agar lebih mudah mengerjakan pakai caranya ini. Nah, kemarin sudah disampaikan dasarnya kenapa bisa menjadi rumus seperti ini dulu, kayaknya udah pernah. Nah, misalkan langsung aja, saya ada soal, kita implementasikan ke suatu soal cerita biar lebih mudah pemahaman. Jadi poinnya rumusnya ini, biar mudah memahami, silakan pakai rumus yang ini, bisa dihafalkan walaupun prinsipnya sama. Setengah kali A kali T, A kali T bagi 2 itu sama biasanya. Nah, langsung aja untuk soal, kita ketik dulu soalnya.
adik bermain di taman yang berbentuk segitiga siku-siku. Dengan alas 14 dan tinggi 16 meter. Maka luas taman tempat adik bermain kita rubah dulu kurang luas, kurang besar, kita besarkan cukup. Nah, di sini ada soal adik bermain di taman yang berbentuk segitiga siku-siku dengan alas 14 meter dan tinggi 16 meter. Khusus kelas 4 mungkin ketika mencari luas segitiga bentuknya masih sama, yaitu segitiga siku-siku. Nah, di sini kita tahu bahwasanya alas yaitu 14 meter. Untuk alasnya kita ketik dulu A dengan 14 dan T, dan untuk tinggi atau T yaitu 16 meter. Nah, kemudian tinggal masukkan ke rumus. Nah, di sini kita tuliskan rumusnya dulu. A kali T bagi 2 sama aja dengan setengah kali A kali T. Nah, kemudian kita masukkan dari tiap angka yang sudah diketahui. Sini alasnya udah berapa? Oh, 14. Tingginya 16. Nah, setelah itu bisa menggunakan perkalian susun. Biasanya berapa? Kita siapin dulu. Perkalian susun, diingat saya sampaikan lagi sedikit mengulang perkalian susun. Ini perkalian 14 kali 16. Ini kali 14, ambil 4-nya dulu, kita fokus ke 6 karena di sini perkalian 16, maka ambil 6-nya dulu. 14 kali 6 kita selesaikan. 14 kali 6 kita masih, itu 4 kali 6 itu 24. 24 nyimpen 2, 1 kali 6 itu 8. 8 ditambah 4 kali 1 itu 1, 1 kali 1 1, 14. Kemudian ditambahkan menjadi 232. Nah, kita tulis di sini
2, 3, 4. Kemudian kita bagi 2 dengan cara prokapit. Nah, prokapitnya bagaimana? Udah bisa nggih? Nanti silahkan dicoba sendiri. Langsung saja hasilnya yaitu 1, 2, 3 bagi 2, 1. Kemudian masih 3 kurangi 2, 1 lagi, masih sisa 1 sama 14 jadi 7. Jadi luas sama dengan 117. Nah, itu untuk luasnya. Kita posisinya karena penuh di bawah ini. Jadi untuk luasnya kita tulis jadi luas taman tersebut adalah 117 cm². Tulis kuadrat. Oh, sudah. Nah, sini kuadrat. Nah, itu untuk menghitung luas. Kita review dikit. Jika kemarin sebenarnya sudah, hanya saja jika ada yang lupa, nah itu paling enggak ada untuk penjelasannya sedikit. Oke. Nah, bagaimanakah? Apakah sudah paham? Apakah sudah ingat? Nah, silakan bisa dicatat dulu di buku temanya. Jadi untuk penjelasan di sini agar lebih mengingat kembali, lebih paham lagi, lebih mantap lagi, silakan bisa dicatat lagi. Walaupun dulu sudah, siapa tahu mungkin catatannya ketelusur atau udah ganti buku, jadi bisa dicatat terlebih dahulu. Nah, setelah selesai mencatat, ini ada satu lagi. Jika tadi mencari luas, ini ada model yang berbeda karena soal itu bervariasi. Nah, ini ada sedikit latihan lagi untuk model yang berbeda. Langsung saja diimplementasi di latihan soal. Nah, jika tadi ada suatu soal dengan catatan luas kain hias berbentuk segitiga adalah 280 cm². Jika alas kain itu 40 cm, tentukan tinggi kain hias tersebut. Nah, berarti di sini diketahui bahwasanya luas sama dengan 280 cm². Ya, untuk alas itu 40 cm. Kita masih pakai rumus yang sama, kita ambil yang di atas. Nah, rumusnya ini kita pakai satu rumus saja, nggak usah banyak-banyak, hanya saja kita kembangkan, nggak perlu hafalan banyak rumus. Ini aja udah cukup, insyaallah. Nah, luas sama dengan alas tinggi bagi 2. Kita pakai rumus ini. Nah, cuma di sini kita tinggal memasukkan angka yang sudah ada. Luasnya berapa? Oh, di sini 280. Kita ganti dengan angkanya 280. Dan untuk alasnya itu 40 cm. Dah, gini aja. Substitusi angka yang sudah ada. Nah, di sini kita tahu bahwasanya 40 cm dan 280 cm² sudah dimasukkan. Setelah ini angkanya dimasukkan terlebih dahulu.
atau dikelompokkan. Nah, di sini kita tuliskan dulu, kita tuliskan prosesnya sama seperti kemarin. Ketika ada yang berbeda ruas, dikelompokkan dengan pindah ruas. Kita tuliskan di sini, kita balik 2 dulu ya, yang udah pembagian. Kemarin lawan perkalian itu pembagian, sekarang dibalik. Lawan pembagian apa? Oh, perkalian. Nanti kita geser dikit sini, kita kalikan. Nah, di sini 280 kali 2 bisa dihitung terlebih dahulu. Kita masukkan 560 kemudian dibagi 40 ya. Sebenarnya ada cara cepat, tapi di sini kita pakai cara yang agak lama dulu biar lebih paham dulu. Nah, ini kenapa 56 bisa menjadi 560 bisa menjadi 56 dan 40 sama 4, karena di situ ada pembagian secara senilai atau penyederhanaan seperti ketika mengerjakan pecahan senilai. Sama-sama dibagi angka 10. Ketika bagi 100 tidak bisa karena di bawahnya hanya 40, maka dibagi dengan 10 biar lebih mudah pembagiannya. Kemudian kita hitung di sini dengan cara porogapit. Nah, di sini kita ketahui 5 bagi 4 itu yaitu 4 kali berapa sama dengan 56. Kita ambil pasangnya di situ karena hanya ada satu angka yaitu 4. Kita ambil 5 nya dulu. 5 kita ambil perkalian 4 yang mendekati yaitu kali 1 sama dengan 4. Kemudian kita kurangkan. Nah, ini 56 kurangi 4 yaitu berapa? 16. Nah, 16 4 kali berapa sama dengan 16 kali 4. Nah, di sini tinggal dikurangkan seperti biasanya, yaitu hasilnya berapa? 0. Nah, jadi 56 bagi 4 yaitu 14. Nah, 14, jadi tingginya itu 14. Jadi untuk tinggi kain yaitu 14 cm. Ya, itu dulu untuk kegiatan hari ini. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Tadi ada sedikit video yang terpotong, jadi mungkin ini saya playback ulang. Jadi poinnya sama, hanya saja ya dengan cara sedikit cepat. Oke, saya akhiri. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.